Ada satu berita yang menarik di halaman dalam Kompas. Beritanya mengatakan bahwa aparatur sipil negara agak ketakutan untuk melaporkan dugaan tidak pidana korupsi yang terjadi di kantornya. Tentunya isu ini adalah isu yang menarik karena perang melawan korupsi sedang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi based on dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Januari sampai Maret, ditemukan bahwa ada keengganan dari aparatur sipil negara untuk melaporkan terjadinya dugaan korupsi di kementerian karena berbagai sebab. Mayoritas memang ingin melaporkan kepada inspektorat, tapi justru banyak orang yang tidak ingin karena memang takut akan masa depan karirnya. Prosesnya begitu berbelit dan kemudian tidak ada jaminan bahwa korupsi itu ditindaklanjuti. Survei itu juga merilis temuan. Ada 5 wilayah yang basah di mana korupsi itu bisa merajalela. Yang pertama adalah wilayah yang bergerak di bidang pengadaan. Yang kedua adalah soal perizinan. Yang ketiga adalah soal keuangan. Dan yang keempat adalah personalia. Kalau kita mau lihat contoh-contoh empirik, bagaimana soal pengadaan bansos yang menyeret Menteri Sosial, itu karena pengadaan barang. Pengadaan barang itu besar. Nah, kalau PNS sudah punya persepsi bahwa 47% wilayah pengadaan adalah wilayah yang memang basah untuk korupsi, pertanyaannya lah bagaimana kemudian itu akan di-handle, bagaimana itu akan dikelola. Yang kedua adalah wilayah yang berpegang pada perizinan. Sudah ada juga contoh empiriknya, bagaimana Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian menggunakan izin lobster ekspor untuk benur. Kemudian dari izin itu, kemudian ada fee yang masuk. Ini adalah wilayah-wilayah yang basah, yang memang harus dikelola dan harus kemudian ditangani. Kalau mengikuti data dari KPK, hampir mayoritas kasus yang ditangani KPK itu berkaitan dengan penyuapan. Nah, problemnya kemudian adalah peta masalahnya sudah diketahui, tetapi korupsi ini tetap terjadi. Korupsi tetap terjadi dan terus terjadi. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah kemudian setelah masalahnya kemudian dipetakan, setelah identifikasinya jelas, kemudian dibiarkan begitu saja? Inilah yang kemudian dikutip oleh almarhum Heri Priyono sebagai industrialisasi organisasi anti korupsi, yang kemudian memetakan masalah, membuat riset, tapi kemudian tidak ada kelanjutannya. Nah, inilah PR tentunya bagi pemerintah Presiden Jokowi. Setelah kemudian diidentifikasi bahwa pangkal masalah adalah di bidang pengadaan, bagaimana kemudian menutup peluang itu? Apakah berbagai teknologi e-procurement kemudian juga tidak bisa diterapkan di sana? Harusnya bisa, kalau memang ada keinginan untuk itu. Bagaimana menutupi korupsi sektor perizinan? Harus kemudian dilibatkan cara-cara yang jelas agar korupsi di sektor perizinan itu kemudian bisa diselesaikan sehingga tidak terjadi lagi. Yang lain tentunya adalah bagaimana pemberatan terhadap kejahatan korupsi. Satu isu yang sebetulnya juga sudah menjadi program kampanye dari Presiden Jokowi adalah perlunya undang-undang perampasan aset, yang sampai sekarang juga kemudian belum ada. Dan ini juga yang merepotkan, bagaimana pemerintah, debt collector negara, Satgas BLBI tidak bisa juga dengan mudah menarik piutang negara kepada para pemegang saham karena belum adanya rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, yang penting adalah setelah kajian-kajian dipetakan, setelah kemudian survei dipetakan, surveinya versi PNS, yang mayoritas menganggap bahwa korupsi itu
makin besar di Indonesia. Ada juga yang mengatakan nggak ada perubahan, ada juga yang mengatakan lebih rendah, tapi mayoritas adalah korupsi ini makin menjadi-jadi. Jadi ini adalah waktu bagi Presiden Jokowi untuk meninggalkan legacy yang baik bagi negara dengan tadi membuat semuanya menjadi serba digital, dan yang penting adalah bagaimana lahir undang-undang perampasan aset sehingga siapapun yang kemudian melakukan korupsi ada upaya-upaya untuk menyita aset-aset mereka, sehingga apa yang diharapkan publik sebagai pemiskinan secara sosial terhadap korupsi itu bisa segera diatasi. Itu adalah legacy yang bisa ditinggalkan kepada bangsa ini 3,5 tahun sebelum Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya 20 Oktober 2024.